jawab saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Albertus Andi Puspa Pranata, atau biasa Bapak Ibu atau rekan-rekan kenalan saya memanggil saya dengan Pak Adi. Saya lahir di Sentani. Kebetulan saya menamatkan pendidikan S1 dan S2 saya di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Bapak Ibu bisa baca secara singkat, ini saya tuliskan tempat-tempat mana yang pernah saya ikuti, dan pada saat sekarang ini mulai dari tahun 2022 saya adalah salah satu tenaga pengajar di program studi arsitektur di Universitas Yabis Papua. Dan juga saya memiliki sertifikat kompetensi di bidang bangunan gedung jenjang 7 atau level 7. Nah, Bapak Ibu peserta pelatihan, sebelum melakukan proses pelatihan, sebaiknya kita melakukan presensi. Presensi dilakukan secara mandiri. Bapak Ibu silakan scan barcode yang sudah tertera pada pintu masuk ruangan. Bapaknya pencet-pencet, saya saya dari tadi nggak ada apa pencetan. Ya, sebelum kita mulai, saya akan mengarahkan sebentar Bapak Ibu. Ada baiknya selama kita melakukan kegiatan pelatihan, Bapak Ibu, saya persilakan untuk menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu atau menggetarkan saja. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mulutnya sudah asam, silakan kalau ya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa gedung kita ini memiliki akses emergency exit dan area titik kumpul. Jadi alangkah baiknya sebelum Bapak Ibu masuk ke gedung ini, perhatikan dengan seksama rambu-rambu yang ada pada gedung kita sekarang. Oke, pelatihan kali ini kita berbicara mengenai melakukan pekerjaan dalam pengawasan pembangunan. Ini sebenarnya hal yang sangat sederhana. Jadi prinsipnya kita mengawasi pekerjaan yang sudah direncanakan sehingga pekerjaan yang terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Mengacu pada SKKNI tahun 2021 nomor 196 tentang melakukan pekerjaan dalam pengawasan pembangunan. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah ketika seorang arsitek itu telah berpikir keras, baik secara mikro maupun makro, menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran dalam bentuk desain. Hanya saja pada saat pelaksanaannya seringkali berbeda hasil dan perencanaannya. Ketika hasilnya baik, arsiteknya akan dipuji. Namun sebaliknya, ketika hasilnya buruk, pasti yang dipertanyakan siapa arsiteknya, kan gitu, gitu. Tapi tidak ditanyakan siapa tenaga ahli sipilnya, siapa tenaga tenaga elektrikalnya. Pasti yang ditanya siapa arsiteknya. Nah, fenomena ini yang menjadi kalau menurut saya ini menjadi masalah ketika mendapat hujatan atau apresiasi ketika mendapat pujian. Oleh karena itu perlu pengetahuan bagi seorang pengawas untuk bisa mentransformasikan informasi yang ada dalam dokumen perencanaan ke dalam hasil kerja lapangan. Nah,
nih, keberhasilan suatu proyek konstruksi tidak lepas dari eksistensinya seorang arsitek dalam proses pelaksanaan. Jadi ketika proses sedang berjalan, si arsiteknya mendampingi, tetapi yang diharapkan itu hasilnya baik. Ada sebuah desain yang di atas ini. Hasilnya seperti yang di bawah. Ini fenomena lucu. Ada satu surat kabar elektronik memberitakan kocak deretan gedung yang tidak sesuai dengan desain sang arsitek. Ini gambar. Ini menggunakan analogi bentuk ikan, tapi jadinya ikan badut. Nah ini kan dia dihujat, si arsiteknya ngapain bentuknya seperti ini, lucu sekali. Lalu gambar di sebelahnya juga demikian. Ini bangunan di India. Analogi bentuknya itu bentuk kapal pesiar, bentuk kapal. Jadi si arsitek ini mengimajinasikan sebuah kapal itu berada di daratan. Tapi ketika dibangun malah jadi seperti apa? Biasa saja gitu. Tidak kelihatan kapal-kapalnya. Gitu ya. Berbeda dengan Berthes Stadium. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu, Berthes Stadium yang ada di Beijing atau Stadion Sarang Burung itu bentuknya betul-betul menganalogikan bentuk sarang burung. Makanya nama bangunannya itu Berthes Stadium. Ada juga, nah ini kalau punya kita di Kota Jayapura ini ada gedung MRP. Itu menganalogikan bentuk apa itu? Bentuk tifa. Kita tidak perlu tanya juga sudah tahu bentuknya tifa. Bagus tidak menurut Bapak Ibu? Relatif. Betul, relatif. Memang betul. Nah sehingga makanya ini bisa muncul, fenomena ini bisa muncul. Ada yang menilai ini ikan bagus, ada yang menilai ini ikan lucu, kocak gitu. Ya. Kira-kira itu pengantarnya. Nah, diharapkan dengan melakukan pelatihan ini peserta menjadi lebih bisa memahami atau mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam proses pembangunan. Ini penting sekali. Penggunaan material, kos estimasi, teknis pekerjaan, dan lain-lain itu bisa terhindar. Lalu para pekerja konstruksi menjadi dipermudah. Jadi yang mengerjakan ini lebih terarah gitu. Dibandingkan mereka bekerja tidak punya acuan, tidak punya guide, tidak punya acuan, tidak punya yang membimbing, yang mengarahkan mereka, itu pasti totally fail. Lalu yang berikutnya mengurangi potensi terjadi kerugian secara material. Mengurangi potensi terjadinya kerugian secara material. Salah bongkar berarti harus ulang lagi dari awal. Serta waktu pengerjaan, kalau sudah salah bongkar, waktu pengerjaan juga makin lama, otomatis proyek semakin lebih mundur. Nah, perlu diketahui dalam proses arsitek bekerja, proses arsitek berpikir, itu produk yang biasanya dihasilkan pertama kali itu adalah gambar preliminary design atau gambar prarancangan. Umumnya gambar-gambar ini merupakan hasil sketsa-sketsa yang bisa ditransformasikan dalam bentuk digitalisasi atau sketsa tangan mungkin. Jadi ketika kita lihat gambar produk arsitektur, nah saya berikan contoh seperti ini. Ini salah satu perencanaan gedung gedung gereja untuk pekerjaan plafon. Ini perencanaannya seperti ini. Perencanaannya seperti ini. Jadi, nah ketika gambar ini diserahkan ke pelaksana, otomatis pelaksana akan bertanya-tanya, wah Pak, ini ketinggian plafonnya berapa nih? Bentangannya berapa nih? Lebarnya berapa? Materialnya apa? Rangkanya pakai apa? Kira-kira saya dikerja bayarnya berapa? Gitu. Kan pasti gitu. Ya kan? Nah, dengan gambar
gambar prarancangan inilah akhirnya muncullah produk yang namanya ini DED atau Detail Engineering Design. Nah, gambar ini adalah gambar yang semakin kompleks, di mana dokumen ini berisi desain teknis bangunan, bisa gambar teknis, spesifikasi teknis, atau misalnya spesifikasi umum, bahkan volume, lalu biaya juga ada, lalu apa ya? Ya spesifikasi teknis, materialnya apa, terus warna apa, tebal berapa. Muncullah gambar-gambar seperti ini. Nah, ketika gambarnya sudah muncul dalam proyeksi ortogonal dua dimensi, nah, sehingga bisa diskalakan kebutuhan material untuk pemasangan plafon seperti ini, butuhnya berapa karton, itu sudah bisa dirinci, sudah bisa didata. Lalu pekerjaan pekerjaan rangkanya sudah bisa diketahui, volume yang dibutuhkan, atau misalnya kita pakai rangka holo. Nah, holonya kita butuh berapa batang, itu sudah bisa teridentifikasi. Nah, setelah dokumen ini muncul, baru pekerjaan pelaksanaan bisa dilaksanakan. Nah, gambar-gambar ini merupakan proses dari pelaksanaannya pekerjaan tersebut. Jadi pelaksanaannya dibagi. Oh, yang dikerjakan dulu sebelah sini, kemudian ke sebelah kanan, setelah itu ke arah depan. Nah, sehingga pada hasilnya gambar yang direncanakan ini seperti ini, sesuai dengan hasil yang didapatkan. Nah, inilah yang bisa menjadi salah satu kepuasan bagi si arsitek itu sendiri. Berarti sesuai gambar yang saya buat dengan pelaksanaan, tidak ada perubahan gitu. Nah, berarti kita mengetahui tugas pengawas. Nah, dari cerita saya tadi kita bisa rumuskan tugas pengawas apa saja. Nah, yang jelas pertama, memeriksa dan mempelajari dokumen. Nah, ini sebelum dia ngawasi, dia harus tahu dulu rencananya bagaimana nih Bapak Ibu. Nah, ketika sudah tahu rencananya bagaimana, bahannya apa, ini nomor 2, pemakaian bahan, peralatan, metode. Lalu nah nih, kemudian tugas yang berikutnya, pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas dan kuantitas itu bagaimana, ini harus tahu. Kemudian menyetujui program harian atau mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan soft drawing yang diajukan oleh penyedia konstruksi. Nah, ini relatif biasanya, relatif bukan relatif, tentatif, jadi bisa berubah waktu-waktu. Dan selalu ada di lapangan, itu yang penting, pengawas. Jangan sampai pengawas mengawasi dari HP saja. Nah, itu fenomena yang terjadi kadang seperti itu. Jadi tahu betul, ketika ini dipotong sekian bisa dimanfaatkan untuk yang mana. Jadi tidak ada material yang terbuang. Nah, itu permasalahan-permasalahan teknis yang semestinya bisa diketahui oleh seorang pengawas. Kemudian, nah ini menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, kemudian membuat laporan pekerjaan. Ini tugas tugas yang harus dikerjakan. Misalnya diberi waktu per minggu atau per 2 minggu sekali dilakukan laporan. Lalu mengumpulkan data informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan ketika terjadi masalah. Masalahnya misalnya apa? Ya sederhana, biasanya masalahnya itu material kurang atau dipotong banyak sisa, ini sisanya mau dikemanakan. Kemudian nah ini jelas, ini yang paling krusial juga, menyampaikan surat teguran kepada pelaksana ketika terjadi keterlambatan atau misalnya bekerja malas-malasan atau target yang tercapai tidak sesuai hasil.
atau paling fatal ini beda dengan perencanaan, itu paling kacau. Itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Saya mengajak Bapak Ibu, pasti semua pernah menggeluti sebuah proyek konstruksi. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu, silakan untuk bercerita apa pengalaman Bapak Ibu ketika sedang mengawasi sebuah pekerjaan. Entah pengalaman yang unik, pengalaman lucu, pengalaman buruk, atau pengalaman baik, silakan ceritakan. Free memory. Mungkin itu saja materi pada malam hari ini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat malam.